Bab 22. Membobol gawang. Beberapa hari kemudian. Kembali POV Atta. Mbah, chat gue ke Simbah setelah gue selesai ngajar tapi masih berada di lingkungan sekolah. Apa? Balas mbah gue beberapa menit kemudian. Atta mau nanya. Gue bukan guru. Ngapain lo nanya-nanya ke gue? Anjir. Atta bukannya mau nanya tentang pelajaran. Terus tentang apa? Gue sedikit ragu untuk ngetik balasan buat Simbah. Tetapi tetap gue tekatkan. Cewek kalau lagi datang bulan berapa hari? Atta nggak tahu. Mbah. Otornya juga nggak tahu. Otornya kan cowok. Tampan pula. Chat gue ke Simbah. Paling enggak sampai seminggu. Ya tinggal protrokin aja celananya si cantik. Masih ada merah-merahnya enggak? 2 hari ini udah nggak ada merah-merahnya. Mbah. Kan Atta yang mandiin dia. Cuman belum pernah lihat anunya dia. Sih. Ya sudah. Berarti datang bulannya sudah selesai. Yes. Gue langsung girang. Brak. Gue segera berdiri dari bangku gue. Gue bereskan barang-barang untuk gue masukkan ke dalam tas. Mau kemana lo? Tah? Buru-buru amat. Tanya si Rohmat si penjaga tua. Mau membobol gawang. Jawab gue. Oh. Main futsal. Si perjaka tua manggut-manggut seolah tahu apa yang gue maksud. Tetapi gue nggak peduliin dia. Gue langsung cabut. Gue udah nggak sabar pulang pengen ketemu si cantik. Pengen awok-awok-awokan sama dia. Muhehehe. Gue langsung naikin si Ayang. Untung setelah beberapa hari dia bermalam di bengkel. Dia nggak rewel lagi. Dia udah kembali jadi si Ayang yang setia sama gue. Selang setengah jam gue akhirnya sampai. Si Ayang gue parkirin di halaman rumah. Gue langsung masuk. Bahkan sambil berlari. Habisnya anunya gue udah keburu nenegram 4 ceng. Di perjalanan tadi, gue terus-terusan udah mikirin perbuatan yang iya-iya. Brak. Gue buka pintu kamar dengan gerakan menghentak. Pintu pun benar-benar terbuka. Gue langsung melihat si cantik yang sedang berada di dalam kamar. Tapi gue benar-benar terkejut. Guys, si cantik berpenampilan hot banget. Dia pakai link 3 jari yang model nyangkut di P4 entap. Entah dia dapat dari mana. Lalu dia berposisi seksi di atas tempat tidur. Berbaring miring ke arah keberadaan gue. Dengan tangan menyangga kepala. Dan tangan satunya jarinya tampak memberikan isyarat ke gue, agar gue segera menaik 4M dirinya. Hampir gue melangkah. Tiat. HP gue di dalam saku celana bergetar. Gue pun meraihnya. Ternyata si Mbah yang kirim pesan. Lingerie yang dipakai si cantik hadiah dari gue untuk pernikahan kalian. Tapi lo jangan terharu dulu. Soalnya tuh lingerie gue ambil dari jemuran tetangga. Bukan beli pakai uang sendiri. Jadi lo jangan geh, Mbah nggak sebaik itu sama lo. Camkan itu. Anjir. Ngapain asal-usul tuh lingerie pakai disebutin segala? Lutuk gue menanggapi chatnya si Mbah. Tapi bodoh amatlah. Yang penting sekarang gue akan ngebobol kayak perempuanan si cantik. Gue melangkah mendekat ke arah si cantik. Si cantik semakin memperlihatkan pose seksinya. Bahkan ekspresinya mirip-mirip pemain film panas yang sering gue tonton. Lidahnya sedikit menjulur. Tapi kok menjulur terus? Jangan-jangan dia rabies. Gue tiba-tiba was-was. Gue akhirnya sampai di hadapan si cantik. Gue duduk di sisinya dia. Dia pun ikut terduduk buat ngimbangin keberadaan gue. Lo sekarang udah siap kan, buat malam pertamaan sama gue? Tanya gue ke si cantik. Hehehe. Cantik terkekeh. Itu tandanya dia mengiyakan. Oke. Kalau begitu ayo kita lakukan sekarang. Ucap gue. Gue dekatkan wajah gue ke si cantik. Gue mau ngusel-ngusel dia dulu sebagai pemanasan. Tapi dia malah berekspresi aneh. Dia tampak mengendus-endus sesuatu. Lo kenapa? Gue hentikan usulan gue yang kayak kucing garong. Dia nggak ngejawab. Dia masih tetap mengendus. Gue pun akhirnya menyadari sesuatu. Badan gue bau keringat ya. Gue segera membaui kedua ketiak gue yang sebetulnya selalu harum setiap saat mirip ketiaknya si Otor. Tapi mungkin saja hidung si cantik PK. Jadi dia dapat membaui aroma keringat habis beraktivitas. Kalau gitu gue mandi dulu aja ya. Lo tunggu gue dulu. Tapi inget, lo jangan ketiduran lagi kayak dulu.
Gue nggak roklet 3R lo, kalau lo sampai kayak gitu. Ancam gue. Si cantik malah terkekeh. Gue segera melenggang ke kamar mandi. Gue bergegas mandi. Tetapi sebelum itu, krek. Gue copot gambarnya Anya Geraldine yang selama ini nempel di dinding kamar mandi. Selamat tinggal Anya Geraldine. Gue udah punya lubang beneran buat dimasukin sama D3 gemoy gue. Gue udah nggak butuh lo lagi. Gue segera merobek-robek kertas tersebut menjadi K3 cil. Setelah itu gue benar-benar mandi. Gue gosok tubuh gue hingga benar-benar bersih. Kan? Bentar lagi tubuh aduhai gue akan dilihat si cantik. Jetty harus kelihatan mulus, bersih dan glowing. 15 menit lamanya, akhirnya kegiatan mandi gue pun selesai. Hanya berbalut handuk di pinggang. Gue melenggang keluar dari kamar mandi. Si cantik masih duduk di tempat semula. Gue pun lega. Rupanya dia patuh dengan ancaman gue tadi. Dia enggak tertidur kayak dulu. Gue sisirin rambut gue dulu. Tak lupa gue menyemprotkan parfum ke tubuh gue. Super Pow dikasih air yang gue isikan ke dalam wadah parfum mahal. Yang penting kan sama-sama wangi. Hehehe. Setelah gue udah benar-benar siap, gue hampiri si cantik. Gue naik ke atas tempat tidur. Gue duduk tepat di hadapan si cantik. Ayo kita lakukan sekarang. Cantik. Ucap gue. Hehehe. Si cantik hanya terkekeh menanggapinya. Pertama-tama kita ciuman dulu kali ya. Ucap gue lagi. Hehehe. Dan si cantik juga kembali terkekeh. Gue dekatkan wajah gue ke arah wajahnya si cantik. Lalu, bibir kami pun benar-benar saling bersentuhan. Gue segera melumatnya. Lumatan yang mirip kalau lagi ngemut gorengan. Kurang lebih 5 menit lamanya. Bibir kami sampai sama-sama tremor dan melepuh. Akhirnya gue pun menghentikannya. Habis itu, terus ngapain dulu ya? Gue kebingungan. Maklum, gue kan masih perjaka. Gue tahunya cuma dari film-film. Yang nyata beneran belum pernah. Dulu sama mantan-mantan pacar gue jangankan mau U3-U3N, grepe-grepin mereka aja nggak berani. Takut dosa. Gue kan alim kayak otornya. Pembaca dilarang protes. Mending buka baju lo dulu aja kali ya. Gue segera melurutkan bajunya si cantik yang bagian pundak. Melurutkan ke bawah hingga 2 gondal gandul dia yang besar langsung kelihatan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gue istighfar berkali-kali sambil gue tutup mata gue. Tetapi setelah gue pikir-pikir, gue kan suaminya dia. Ngapain gue nggak berani lihat tubuhnya dia? Pelan-pelan gue pun membuka mata gue kembali. Gue kembali fokus ke gondal gandul besarnya dia. Gue pun langsung menelan ludah. Dan D3 gemoy gue di bawah sana seketika menggembung hebat. Gue boleh menyentuhnya? Tanya gue. Dan setelah gue pikir-pikir lagi, ngapain gue pakai nanya? Dia kan istri gue sendiri. Lagian dia kan gak akan mungkin bisa jawab. Dia kan orang gila. Gue ulurkan jari telunjuk gue untuk menyentuh buk 1 teh kembarnya si cantik. Buset. Empuk plus kenceng. Guys. Enak banget buat disentuh. Gue malah keasikan main-main sesuatu yang baru bisa gue jamah tersebut. Gue pencet-pencet permukaannya. Mirip orang kalau lagi menekan bel rumah. Hahaha. Gue seneng banget. Mirip bocil kalau lagi dapat mainan baru. Sedang si cantik malah melongo. Mungkin dia heran dengan kelakuan gue. Kenapa? Gue pun bertanya sama dia. Remas why? Remas? Bukan digituin. Lantang si cantik. Gue pun terkejut. Kok bisa ya orang gila ngomong kayak gitu? Iya, akan gue remas. Timpal gue. Tapi kalau ntar meletus gimana? Tanya gue. Dan si cantik hanya berwajah masam. Seolah dia lagi ngegoblok-goblokin gue. Gue pun akhirnya benar-benar meremas gondal gandulnya si cantik. Awalnya pelan takut meledak. Tapi kok lama-lama asik ya. Akhirnya gue pun kebablasan. Gue remas dengan penuh perasaan. Awaw. Si cantik bersuara kayak Tarsan. Mungkin itu deh sempatannya dia. Dia kan orang gila. Jadi deh sempatannya agak sedikit lain dari cewek normal biasa. Gue akhirnya menghentikan kegiatan meremas. Gue bingung mau ngapain lagi. Habis remas T3T,
Gue harus ngapain lagi ya? Gue grogi. Makanya gue benar-benar ngeblan. Si cantik melingkarkan tangan dia ke pundak gue. Dia rebahkan tubuhnya sambil narik tubuh gue. Akhirnya gue pun berada di atas tubuhnya dia. Tepatnya wajah gue melekat ke bukit kembarnya dia. Gue pun jadi mengerti apa yang dia maksud. Gue disuruh ngenyot. Guys. Ngenyot kayak bayi yang lagi kehausan. Oke lah. Akan gue lakuin. Ucap gue. Gue bener-bener melakukan apa yang diinginkan si cantik. Dan lagi-lagi si cantik bersuara kayak Tarsan. Awau, awau. Sumpah. Gak banget buat didengar. Bukannya Jeti tambah ber kempatir 4H. Gue malah merinding seketika. Usai mengkelamuti bukit kembarnya si cantik. Gue pun berniat untuk melakukan kegiatan inti. Membobol gawangnya si cantik dengan keris gue yang sangat luar biasa. Gue benar-benar melepas lenserinya si cantik. Hingga dia pun kini bertel 4 tenjang bulat. Dan waktu gue buka pahanya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gue istighfar kembali. Guys. Karena baru kali ini gue melihat pemandangan area nganu seorang wanita. Hehehe. Si cantik hanya terkekeh. Terus ini kira-kira akan gue apain dulu ya? Gumam gue. Lagi-lagi gue kebingungan. Gue sentuh dulu aja kali ya. Dengan gerakan tremor. Jadi gue mendekat ke area anunya si cantik. Sambil menjamin mata, gue pun menyentuhnya. Tetapi seketika gue pun terkejut. Kok anu lo basah? Tik. Jangan-jangan ada sumber mata airnya di dalam anunya Elo. Wah, lumayan nih. Kita nggak perlu lagi langganan air sama PDAM lagi. Hehehe. Gue terkekeh. Geblok. Celetuk si cantik. Gue pun terkejut. Lo barusan ngatain gue nggak blok ya? Tanya gue. Hehehe. Dia malah terkekeh menanggapinya. Gue pun meneruskan kegiatan yang baru aja. Gue gerak-gerakin tangan gue. Si cantik menggelinjang kayak cacing kepanasan. Kayaknya dia lagi keenakan. Mirip-mirip pemain cewek di film-film Blue. Dan beberapa saat kemudian, gue merasakan sebuah getaran. Astagfirullah. Ada gempa ya? Gue panik. Gue melihat di sekitar. Rumah gue sama sekali gak bergetar. Perabotan-perabotan enggak pada berjatuhan. Gue pun akhirnya ngeh. Yang bergetar ternyata cuma anunya si cantik. Gue kemudian tahu. Kayaknya si cantik lagi ngalamin yang namanya meraih puncaken satu matan. Karena habis itu ia terkekeh sambil terengah-engah. Sekarang waktunya gue yang akan mendapatkannya. Ucap gue kemudian. Gue segera melepas handuk yang melingkar di pinggang gue. Seketika Yual 4 Erviten gue terpampang bebas di hadapan si cantik. Si cantik tampak menelan ludah. Kayaknya dia lagi terkagum-kagum melihatnya. Gue pun langsung mengulum senyum karena bangga. Sekarang lo harus bersiap-siap. D3 dek gemoy gue akan ensuk lo. Katanya sih agak sedikit sakit. Tapi setelah itu akan terasa enak. Terang gue ke si cantik. Sedang si cantik hanya peringisan menanggapinya. Gue langsung mengarahkan pusaka andalan gue tersebut. Gue mengarahkan ke lubang pusa. Bukan di situ, why? Umpat si cantik. Sumpah. Dia galak banget guys. Oh iya, lupa. Habis sama-sama lubang. Hehehe. Timpal gue sambil terkekeh. Gue segera mengarahkan ke tempat yang benar. Sebuah lubang yang mirip lubang jangkrik. Setelah itu, gue dorong ke dalam. Lalu seketika. Kaing, kaing, kaing. Si cantik bersuara aneh. Menda 4H, woi. Men 3 sah? Bukan kain-kain kayak gitu. Lo pikir lo an 1, nenegram. Umpat gue. Si cantik pun segera meralat suaranya. Kain-kainnya berubah menjadi desempatan seperti wanita normal pada umumnya. Merdu banget, hingga gue jadi semakin berempatsu. Gue gerak-gerakin terus pusaka gue. Gue coba semua gaya. Tapi sayangnya, enggak bisa gue jelasin adegannya. Si Otor takut kalau kena semprit Fizo. Maklum, si Fizo kan lagi hijrah ke jalan yang benar. Tinggal kita doain aja semoga istiqomah. Pokoknya gue sama si cantik anu-anuan terus sampai semalam suntuk. Dia gue wolak-walik kayak goreng mendoan. Kadang gue yang di atas, dia yang di bawah. Kadang dia nungging,
kayang, koprol, juga goyang ngebor. Pokoknya gue puas banget. Anunya dia mantap luar biasa. Enggak rugi gue udah nikahin dia. Sampai akhirnya, kami pun kecapekan. Kami sama-sama ketiduran. Saling berpelukan, masih dalam keadaan bertel 4 kenjang bulat. Hanya berbalut selimut untuk kita berdua. Keesokan harinya, gue udah bangun lebih dahulu. Awalnya gue terkejut melihat si cantik yang tertidur tanpa mengenakan baju. Tapi kemudian gue inget belah duren kita yang semalam. Gue pun langsung tersipu malu. Gue melihat lekat-lekat si cantik yang tertidur pulas. Tidur miring menghadap gue. Tangan gue refleks menyentuh wajahnya yang begitu cantik. Tapi perbuatan gue tersebut malah membuat dia jadi tiba-tiba membuka mata. Dia terbangun. Dia melihat ke arah gue. Pagi, cantik. Sapa gue ke dia. Tapi tiba-tiba aja. Kamu siapa? Tanya si cantik sambil memperlihatkan ekspresi kebingungan.